Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai hasil survei dari Litbang Kompas. Saya langsung ke Bang Andreas, bagaimana pertarungan 2024 nanti? Kalau kita lihat PDIP ini kan memang kuat di pendukung yang memang mendukung secara ideologi. eh, Tadi seperti dijelaskan Mas Yohan, tapi tampaknya ini memang ada juga pemilih dan cukup besar tampaknya dan mempengaruhi bahkan sampai ada partai yang masuk yang suaranya bertambah cukup signifikan. Paling tidak dalam survei ini, karena rasionalitas. Anda sendiri ingin melihatnya seperti apa nanti pertarungan di 2024, Bang Andreas? Ya, di 2024 ini kan kita akan mengalami suatu pemilu di mana pileg pilpres itu berlangsung secara serentak gitu kan. Dan ini untuk pengalaman untuk pertama kali kita akan melaksanakan ini gitu. Sehingga pasti akan mempunyai pengaruh. Dan di pileg dari hasil pemilu ke pemilu yang kami perhatikan bahwa ada faktor misalnya di daerah-daerah tertentu itu faktor menempatkan calon legislatif itu juga berpengaruh, berpengaruh terhadap suara partai. Nah, sementara ada di daerah-daerah tertentu di mana partai ID itu sangat dominan. Jadi orang memilih lebih karena faktor partainya. Tapi ada di daerah-daerah tertentu yang kombinasi antara faktor caleg, faktor individu, dan faktor partai. Nah, hal-hal ini harus dipetakan secara lebih detail untuk kemudian ya berakumulasi di dalam hasil keseluruhan daripada pileg itu, artinya pemilihan legislatif di 2024 nanti gitu. Sehingga saya kira di semua partai pasti akan mempelajari faktor tersebut gitu. Dalam arti secara teoritis itu memang berlangsung hari ini gitu, di dalam sistem kepartaian kita, di dalam sistem pemilu kita, di mana pemilih itu diberikan kesempatan memilih partai dan memilih orang. Sehingga ini akan berakumulasi di dalam proses itu. Sehingga hasil elektabilitas partai ini masih akan sangat dinamis gitu. Nah, tapi ada tren-tren tertentu yang kita lihat di sini bahwa misalnya PDI Perjuangan itu punya pemilih dengan partai ID, pemilih loyal seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi, bahwa ada pemilih-pemilih tetap gitu. Pemilih-pemilih tetap yang mereka melihat lebih pada aspek karakter partai, ideologi, dan bagaimana kepemimpinan. Sehingga mereka melihat bahwa ya harapan mereka itu ada di dalam partai seperti PDI Perjuangan misalnya yang ya konsisten menjaga nasionalisme, pluralis, dan kemudian menjaga Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sehingga hal-hal seperti ini yang mempengaruhi pemilih-pemilih loyal dari PDI Perjuangan. Dan ini adalah ya satu hal yang tentu ya harus kami katakan bahwa ini menguntungkan tentu untuk partai, karena memang ini merupakan suatu kerja panjang dari partai yang kemudian menunjukkan bahwa kalau PDI Perjuangan itu karakternya adalah nasionalis, pluralis, yang ideologis gitu. Nah, yang mereka tunggu adalah bagaimana nasionalis, pluralis, yang ideologis ini muncul di dalam kerja-kerja nyata dari partai di lapangan. Nah, itu yang kami lakukan. Termasuk di samping itu tentu kami meraih terutama pemilih-pemilih pemula gitu. Pemilih-pemilih kalau sekarang tadi Mas Wahyu, Mas Johan, Mas Herzaki juga mengatakan bahwa pemilih dengan usia milenial. Karena mereka ini adalah pendatang-pendatang baru di dalam dunia elektoral ini gitu. Dan mereka perlu diberikan pengertian bahwa kami ya PDI Perjuangan karakternya seperti ini gitu. Dan ketika mereka kenal, nyambung, dan sekarang saya perhatikan di partai dengan Badan Kebudayaan Nasional yang kami punya, dengan berbagai macam saya partai yang Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih. Nah, itu berkumpullah kelompok anak-anak muda yang dan angka pemilihnya besar ya dalam kelompok ini. Melihat PDI Perjuangan sebagai harapan mereka untuk ke depan. Ini ya saya kira faktor-faktor ini yang akan berpengaruh. Baik, ini mungkin bagian terakhir Mas Yohan, kita bahas papan tengah. Dan tampaknya ini yang masih mungkin akan mengalami kenaikan dan penurunan lebih signifikan. Benar tidak Mas Yohan? Karena kalau kita lihat papan atas tadi, tampaknya perubahannya tidak akan cukup terkunci lah di papan atas. Ini silakan dikoreksi kalau salah. Nah, papan tengah ini pertarungannya seperti apa sih yang terlihat sejauh ini?
Ya kalau kita lihat sebenarnya papan tengah, papan atas dan papan bawah yang potensi lolos ambang batas parlemennya mungkin masih perlu diuji di survei-survei ke depan. Saya melihatnya ini lebih semua punya kekuatan ya. Partai tidak mungkin juga otomatis misalnya papan atas itu pasti jadi satu koalisi, kita juga nggak mungkin juga partai menengah jadi satu koalisi sendiri juga rasanya nggak mungkin juga. Pasti ada komunikasi yang antar semua partai ini akan menjalin komunikasi dan kemudian pada titik tertentu memang akan mengarah pada koalisi ya. Kalau kita lihat kan dengan pemilu 2024 yang memakai tiket itu secara regulasi adalah memakai hasil pemilu 2019 dari komposisi kursi dan suara. Kita lihat apa yang dilakukan Partai Golkar, PAN, dan P3 membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Sebenarnya bagi publik ya, bagi pemilih itu cukup positif. Artinya sejak awal sudah ada kepastian konfigurasi gitu ya. Tentu diuji apakah ini konsisten atau tidak gitu ya. Apakah nanti ada pertambahan partai lain yang bergabung. Tapi setidaknya koalisi sejak awal itu menjadi referensi publik sejak awal juga. Seperti apa nanti pertarungan di pemilu 2024. Nah ini partai-partai yang lain sebenarnya semestinya juga melihat ini kebutuhan publik itu kan sebenarnya lebih ke referensi ya. Sehingga kita itu juga bagian dari mendidik publik juga. Jangan sampai kemudian koalisi-koalisi misalnya kita pengalaman 2019 itu ditentukan hitungan jam mungkin ya. Jadi termasuk calon presiden gitu. Jadi rakyat publik tidak punya referensi yang cukup untuk kemudian menilai sejauh mana proses politik itu sebenarnya memberikan panggung juga bagi publik. Nah ini sebenarnya ujian bagi partai, setidaknya langkah-langkah politik partai 2 tahun ke depan menjelang pemilu. Nah ini agenda verifikasi partai, tentu partai akan disibukkan urusan internal menyiapkan verifikasi, tapi agenda-agenda membangun koalisi, saya pikir ini jangan sampai ke koalisi yang sejak awal ya. Ini mungkin baik-baik bagi publik, bagi pemilih untuk menambah referensi mereka. Karena ada 16% dari survei Kompas yang belum menentukan yang pilihan. Akan direbut lah begitu. Direbut. Dan di tiap pemilih partai itu juga masih ada potensi swing voter ya. Orang yang masih berubah pilihan. Nah ini sebenarnya pasar bagi semua partai untuk merebut simpati. Apa yang ditunggu kalau begitu Mas Yohan? Apa yang akan bisa mengubah atau menentukan mengkristalisasi suara-suara ini? Tokohkah pada saat sudah ada pendapatan calonkah atau bagaimana? Ya seperti yang Pak Andreas tadi bilang, sistem pemilihan kita seperti halnya 2019 ini kan berbarengan ya, serentak berbarengan bersamaan memilih presiden dan memilih partai pemilu legislatif. Jadi penentuan kepastian calon presiden saya pikir itu menjadi trigger bagi pemilih untuk kepada siapa pilihan politiknya akan mereka berikan. Nah ini kalau kemudian dilakukan jauh-jauh hari, saya pikir mungkin bukan tradisi yang bagi partai mungkin butuh waktu mengkalkulasi ya. Tapi sebenarnya ada tuh partai yang mengumumkan siapa yang akan dicalonkan. Ya itu apa yang dilakukan Nasdem misalnya ya dengan memberikan 3 nama, setidaknya itu kan memberi referensi bagi publik arah politik sebuah partai dalam menjelang 2 tahun menjelang pemilu sudah ada referensi bagi publik gitu. Jadi ini mendidik publik juga, memberikan referensi sehingga mereka tidak ujuk-ujuk memilih ya, karena memang mengikuti ritme politik yang serba mendadak. Tapi dengan tren waktu 2 tahun ke depan ini diisi hal-hal yang sifatnya memberikan edukasi ke publik, termasuk bagaimana membangun koalisi, kepastian koalisi, termasuk kepastian calon presiden. Saya pikir ini penting dan positif bagi publik. Saya melihatnya sih kepastian calon presiden ini akan menentukan secara cepat konfigurasi yang pertama, dan setidaknya juga menentukan kepastian bagi pemilih untuk menentukan kepada siapa pilihan politiknya ini akan diberikan. Ada kesempatan tapi ada resikonya juga. Iya pasti partai akan mengkalkulasi itu. Nah ini logika publik pasti beda dengan logika partai dalam hal menentukan ini ya kalkulasi politik itu tadi. Mas Herzaki melihat hasil survei, dan kalau ini kan kita lihat ini sebenarnya bagi Partai Demokrat ini terus meningkat, ada kasus konsistensi untuk peningkatan. Bagaimana ini mempengaruhi target partai di 2024, terutama dalam memajukan tokohnya sendiri? Karena kalau mau memajukan tokohnya sendiri, suara cukup bagus, tapi kan harus berkoalisi lagi. Rencananya bagaimana?
Ya kalau dari kami begini, kami selama ini fokus saja nih, Demokrat kan berkoalisi dengan rakyat, ini arahan dari Mas Ahaye. Semua kader bergerak bersama di seluruh Indonesia seperti itu. Kita ingin mengusung perubahan dan perbaikan. Intinya begitu kan, inginkan pemerintahan selanjutnya juga harus bisa lebih baik. Namanya di Indonesia kan kita ingin pembangunan terus terjadi dan semakin baik. Nah, perubahan dan perbaikan inilah yang akan kami terus usung. Nah, begitu juga ini akan mempengaruhi konstelasi. Perubahan dan perbaikan ini kami usung kenapa? Karena ketika Mas Ahaye ini keliling dan seluruh kader kami keliling Indonesia, menyapa rakyat ya, membantu rakyat, aspirasinya memang sangat kuat ini. Ingin ada kepemimpinan dan pemerintahan yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini juga lah yang akan menjadi dasar koalisi kami. Jadi bagaimana punya teman-teman koalisi yang punya kesamaan visi, misi dan chemistry yang akan berjuang untuk perubahan dan perbaikan. Tapi kan semua juga pasti akan menawarkan perubahan dan perbaikan. Iya, Apa yang tapi beda? kan nanti kalau dari kami melihatnya adalah ya kan pilihannya mohon maaf gitu antara gaya pemerintahan sekarang kan misalnya Pak Andreas dengan PDIP punya cara nih gitu. Publik juga punya cara, punya referensi ketika kami dulu eranya Pak SBY gitu. Kemudian publik juga bisa melihat bagaimana sekarang Mas Ahaye 2 tahun di Partai Demokrat seperti apa kedekatannya dengan rakyat. Kira-kira publik juga akan melihat 2024 nanti akan lebih pas cara yang seperti apa ya? Karena kita tahu kan pasca pandemi ini kan tantangannya begitu luar biasa ya. Bagaimana kita bisa segera memulihkan ekonomi dengan situasi global yang juga semakin tidak menentu ini gitu loh. Dengan kita tahu kan harga naik, inflasi segala apa, ini kan tantangan yang tidak mudah gitu. Dan di tengah itu juga bagaimanapun kan kita punya beban masa lalu dari Pilpres 2019 yang harus diselesaikan oleh pemimpin di 2024 nanti. Kita nggak ingin ada lagi namanya polarisasi atau keterbelahan gitu. Nah, Dari ini kan juga 2014 bahkan itu sebenarnya. Nah, itu dia yang kita nggak ingin terjadi. Demokrat kan selalu konsisten. Bagi kami tidak ingin mengejar insentif elektoral hanya dengan menggunakan isu polarisasi atau politik identitas. Nah, ini konsisten kami dan kami lihat di 2024 rakyatnya ke arah makin ke 2024 makin tidak menginginkan yang seperti itu gitu. Nah, sehingga mungkin salah satunya sumber kenaikan elektoral kami melihat bahwa Demokrat ini adalah partai yang konsisten tadi membantu semua rakyat ya tanpa membeda-bedakan dan bagaimana kesulitan rakyat bisa segera selesai. Jadi inilah yang akan kami lihat. Nah, lagi-lagi kita juga akan lihat nih bahwa kan orang ada yang tadi ya masukannya bagaimana mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kalau kami inginnya tentu calon presiden dan wakil presiden yang punya peluang dipilih oleh sebagian besar rakyat dan sesuai dengan visi kami yang mengusung perubahan dan perbaikan. Nah, simbol-simbol tokoh yang perubahan dan perbaikan ini siapa ini? Kebetulan kalau misalnya di luar kuadran yang melanjutkan gitu ya, gitu kan. Ya salah satunya memang ketua umum kami Mas Ahaye, tapi kami menyadari kami punya 9,36%. Sedangkan mau maju capres-cawapres butuh 20%. Ya tentunya kami akan sangat fleksibel mendiskusikan dengan teman-teman koalisi. Siapa calon terbaik yang kira-kira akan punya kemungkinan terbesar dipilih oleh rakyat pada 2024. Masih panjang ini. Masih panjang dan masih dinamis ya. Saya ke Bang Andreas, kalau melihat dari elektabilitas dan terutama juga angka-angka yang sebelumnya juga PDIP kan mencatat angka yang cukup tinggi seperti ini begitu. Jadi tampaknya untuk partai sebenarnya sudah cukup jelas, tinggal bagaimana merebut suara milenial, pemilih baru dan juga swing voters. Permasalahan PDIP pada tokoh yang akan dimajukan, benar itu sebenarnya fokus utama PDIP pada saat ini, Bang Andreas? Sebenarnya bukan masalah, Mas Timothy. Justru ada benefit yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Nah, ya kita semua tahu lah, artinya istilahnya PDI Perjuangan itu sudah punya boarding ticket, punya stok kandidat yang cukup. Gitu. Nah, soal keputusan siapa capres itu wilayah prerogatif dari ketua umum. Nah, sekarang waktu masih cukup panjang, Mas Hersakri tadi juga menyampaikan waktu masih cukup panjang. Pemerintahan ini masih berjalan dan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Mas Timothy, kita bayangkan aja kalau ya saya dari awal saya selalu katakan kotak Pandoranya itu ada di PDI Perjuangan. Ya bukannya apa-apa karena realita ini gitu. Realita dan fakta-fakta yang ada ini. Kalau PDI Perjuangan membuka sekarang, bayangkan semua orang akan atau banyak kandidat-kandidat partai akan berkumpul ya melihat pada siapa yang akan menang dan siapa yang akan dilawan oleh PDI Perjuangan. Orang tidak lebih sibuk dengan menuju 2024 daripada mengurus negara ini. Ini situasi yang ini pandangan pribadi saya melihat bahwa peta yang sekarang dengan peta yang sekarang ini akan sangat kita akan sangat sibuk dengan
elektoral menuju 2024 ketimbang mengurus negara. Sementara pemerintahan harus tetap berjalan, gitu. Ya. Mengurus rakyat gitu. Sekarang kan kita lihat perhatikan semua sibuk dengan urusan-urusan sementara, ya kita masih perlu banyak hal yang harus diselesaikan di Republik ini gitu. Dan pemerintahan ini berjalan sampai 2024, Ya. bahkan 2024 bulan Oktober. Ya. Artinya ya antara hasil pilpres itu dengan pelantikan presiden yang baru itu juga masih cukup panjang gitu. Kita tahu selama ini kalau setelah ada pemilihan presiden dan kemudian ada presiden yang baru sudah terpilih, presiden yang terpilih dengan presiden yang masih berincumbent yang masih menjalankan kekuasaan, orang akan fokus pada yang baru nanti. Nah, ini situasi seperti ini yang harus kita perhatikan, dan saya yakin ya di partai Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sangat-sangat memperhitungkan pertama bagaimana kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara ini ya tentu berjalan bersamaan dengan itu tentu adalah bagaimana kepentingan memenangkan Pilpres di 2024 nanti. Oke. Jadi bukan masalah faktor-faktor ini tentu. Bukan masalah tinggal menunggu harinya saja untuk ditentukan, begitu ya, Bang Andreas, calon. Ya, kalau soal itu kan tidak berkekurangan. Soal momentum aja, soal momentum. Karena itu tadi saya katakan boarding tiket ada, stok calon presiden ada, ya tinggal bagaimana kita meramu itu menjadi suatu dengan momentum yang tepat dan kemudian ya itu diputuskan. Oke, baik Bang Andreas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mas Herzaki, terima kasih sudah hadir di studio juga. Mas Yohan, terima kasih banyak sudah hadir juga di studio dan berbicara bersama kami. Sehat terus Bang Andreas, Mas Herzaki, dan juga Mas Yohan dalam bertugas.